Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Ita Jurianti dengan NIM 221340088 dari BKI 6C melaporkan. Baik pemirsa, sedikit informasi bahwa sebentar lagi lebaran, jadi perkuliahan minggu depan dilaksanakan online. Bagi kalian yang ingin mudik, bisa mudik dari sekarang. Baik pemirsa, materi hari ini dari kelompok 2 yang membahas tentang metode dan teknik dasar public speaking. Langsung saja, di sini ada metode public speaking itu ada 4. Yang pertama, metode manuskrip. Yang kedua, metode memoriter. Yang ketiga, metode impromptu. Yang keempat, metode extemporer. Baik, yang pertama itu metode manuskrip. Metode manuskrip dalam public speaking ini tuh adalah salah satu teknik penyampaian pidato atau presentasi di mana pembicaranya itu membaca naskahnya langsung yang telah disiapkan. Jadi mungkin ini tuh seperti pidato kepresidenan, naskahnya sudah disiapkan, dan kenapa disiapkan? Agar pembahasannya itu tidak melenceng kemana-mana. Selanjutnya itu metode memoriter. Metode memoriter ini naskahnya dihafal, even naskahnya sudah dibuatkan seperti metode manuskrip. Di metode memoriter ini naskahnya harus dihafal, mungkin seperti pembaca pidato. Jadi sebelum mereka memulai pidato, mereka harus menghafal naskah terlebih dahulu. Selanjutnya ada metode impromptu. Metode impromptu itu pidato mendadak meliputi untuk audiens tanpa dijadwalkan terlebih dahulu, tanpa persiapan atau latihan sebelumnya. Mungkin ini bisa dibilang seperti yang kita lakukan di kelas ya pemirsa, karena tidak dijadwalkan terlebih dahulu, tapi kayak kita persiapannya itu sendiri di rumah dan latihannya itu di rumah. Jadi metode impromptu itu bisa dibilang seperti yang kita lakukan pada Senin, setiap hari Senin. Selanjutnya itu metode extemporer. Extemporer ini dapat dikatakan pidato yang paling baik dari sudut pandang teori komunikasi. Metode ini sering digunakan oleh public speaker yang mahir. Dalam penyampaiannya, public speaker tidak menggunakan naskah dari awal sampai akhir, namun membuat catatan kecil dan menyampaikan ide-ide utamanya kepada audiens. Mungkin kalau misalkan metode extemporer ini seperti kepala sekolah yang mereka mengisi upacara di hari Senin, kayak dia public speaking di depan audiensnya di lingkungan sekolah, bisa dibilang seperti itu. Selanjutnya itu teknik dasar public speaking. Di sini ada pendapat Albert Al-Mahbain dalam 3V of Communication yang menjelaskan dalam public speaking minimal ada 3 yang harus diperhatikan dan dioptimalkan, yaitu teknik verbal atau kalimat, dan teknik voice atau suara, dan teknik visual atau penampilan. Saja, teknik verbal ini tuh adalah pesan yang disampaikan melalui kata-kata. Meskipun penting, elemen verbal ini tuh dianggap hanya menyumbang sekitar 7% dari keseluruhan komunikasi. Bisa dibilang kecil sekali karena hanya 7%. Selanjutnya ada vokal atau suara. Ini tuh menunjukkan pada cara kita mengucapkan kata-kata, termasuk intonasi, kecepatan bicara, dan volume suara. Suara ini menyumbang sekitar 38% dari komunikasi, karena suara dapat mengubah arti kata yang diucapkan dan memberikan nuansa emosional. Sedikit besar karena 38%. Yaitu visual. Visual ini tuh badan dan ekspresi wajah pemirsa. Ini termasuk ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan bahasa tubuh lainnya. Elemen visual memberikan kontribusi sangat besar karena sekitar 55% dalam komunikasi, menunjukkan bahwa cara kita memperhatikan diri secara fisik sangat mempengaruhi pesan yang diterima. Jadi, secara keseluruhan, menurut Albert Al-Mahbain, dalam komunikasi tatap muka, elemen nonverbal seperti visual dan vokal lebih dominan dalam menyampaikan pesan emosional dan memperkuat pesan verbal yang disampaikan. Namun, penting untuk dicatat pemirsa bahwa teori ini tuh lebih relevan dalam konteks komunikasi tentang perasaan atau sikap, bukan untuk semua jenis teori komunikasi secara umum. Jadi, teori ini tuh bukan untuk semua jenis komunikasi secara umum, pemirsa. Mungkin cukup sekian untuk materi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.